warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah dengan NIM 2211K118 dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi aktif dari program studi pendidikan agama Islam, khususnya yang bernama Anissa. Di sini, apakah saudari Anissa sudah siap untuk memberikan informasi mengenai proses pembelajaran pengembangan sistem evaluasi PAI? Baik, terima kasih kepada saudari Siti Syarifah yang sudah memilih saya menjadi narasumber di proses wawancara pada hari ini. Tentunya saya sudah siap sekali memberikan informasi terkait pertanyaan yang akan Anda layangkan kepada saya di proses wawancara hari ini. Kalau begitu langsung saja ya, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu evaluasi dalam pembelajaran di kelas itu sudah sesuai atau belum? Menurut saya, sistem evaluasi yang dilakukan di perkuliahan sistem evaluasi pendidikan agama Islam itu sudah sesuai, akan tetapi masih ada beberapa sistem yang kurang relevan dengan proses pembelajaran karena kurangnya mungkin penelitian ya, atau kurangnya percobaan untuk memahami tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda. Apakah kamu merasa metode evaluasi yang digunakan itu dapat membantu kamu dalam memahami materi agar bisa lebih baik? Sebagian itu sangat membantu, terutama jika evaluasi itu dilakukan secara bertahap dan disertai dengan umpan balik. Namun jika hanya berupa tes formal tanpa ada penjelasan lebih lanjut, saya merasa sulit untuk memahami dari sistem evaluasi yang dilakukan. Nah, kemudian apa yang kamu harapkan dari evaluasi yang dilakukan oleh teman sekelasmu dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, jadi saya ini berharap bahwa evaluasi yang dilakukan teman saya itu dilakukan secara serius. Kemudian teman sekelas itu harus bisa lebih jujur untuk memberikan evaluasi terhadap sama-sama teman gitu kan. Apalagi jika evaluasi yang dilakukan itu bersifat membangun, karena dengan saran-saran dari mereka, dari saran-saran evaluasi yang mereka lakukan itu bisa memberikan perubahan terhadap kekurangan saya. Kemudian, apakah kamu pernah merasa kesulitan dalam mengikuti evaluasi dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, tentunya saya pernah mengalami kesulitan. Nah, biasanya itu kesulitan itu terkait dari soal yang terlalu sulit. Nah, itu juga biasanya terkendala dengan waktu. Soalnya sulit, kemudian waktunya sedikit. Jadi itu menurut saya kurang efektif dilakukan ketika melakukan evaluasi. Karena sebenarnya memang waktu itu penting. Akan tetapi jika soalnya terlalu sulit dan tidak memahami tingkat pemahaman peserta didiknya, menurut saya itu kurang efektif. Terakhir, apa saran dari kamu agar evaluasi dalam pembelajaran di kelas itu bisa lebih efektif dan menyenangkan? Baik, saran saya untuk evaluasi yang dilakukan di dalam kelas itu lebih baik bisa dikombinasikan dengan aktivitas yang lebih interaktif, kemudian seperti permainan edukatif atau diskusi kelompok. Nah, selain itu juga penting memberikan waktu yang cukup sehingga kita juga lebih bisa mencerna evaluasi yang sedang kita lakukan. Oh, jadi kalau menurut kamu itu masih ada ya kendala dalam melakukan sebuah evaluasi dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, tentu saja di dalam sebuah proses itu pastinya terdapat kendala-kendala yang tidak bisa kita tampik ya untuk menghindarinya. Oleh karena itu, dari kendala-kendala yang ada itu kita bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Semua informasi dari Anda itu sangat bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya. Nah, sebelum kita akhiri wawancara kita pada hari ini, apakah ada yang perlu Anda sampaikan lagi mengenai topik yang kita bahas? Baik, terima kasih. Mungkin cukup ya untuk informasinya, karena menurut saya tadi sudah saya sampaikan secara jelas. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itulah wawancara mengenai proses pembelajaran evaluasi dalam pembelajaran PAI. Baiklah, terima kasih karena sudah tidak ada lagi informasi yang ingin disampaikan. Kita tutup wawancara pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.